Matahari tenggelam di balik lebatnya hutan Kalimantan, memancarkan warna merah menyala di langit. Desa Kerta yang tenang tiba-tiba dipenuhi suasana mencekam. Marni, seorang wanita muda Dayak yang dikenal akan keberanian dan kecintaannya pada tanah leluhur, berdiri tegak di depan rumah adat bersama para tetua suku. Di hadapannya, belasan preman bertubuh kekar dengan senjata tajam di tangan menuntut hak atas tanah desa mereka. "Kami tidak akan menjual tanah ini. Ini bukan sekadar tanah, ini jiwa kami," teriak Marni lantang, matanya berkilat penuh kemarahan. Preman itu tertawa mengejek. Pemimpinnya, seorang pria bertubuh besar dengan luka parut di wajah, mendekati Marni dengan langkah angkuh. "Kau pikir, seorang perempuan bisa melawan kami?" katanya dengan nada meremehkan. Tanpa diduga, Marni meraih tombak di dekatnya dan mengacungkannya dengan keberanian yang mengejutkan. Namun, keberaniannya justru membuat para preman semakin beringas. Ketegangan memuncak saat para tetua mencoba menenangkan situasi. Tapi semuanya berubah menjadi kekacauan ketika salah satu preman memukul seorang pria tua hingga jatuh. Marni berteriak marah dan menyerang pemimpin preman itu, namun ia kalah jumlah. Beberapa preman menangkapnya dan memaksanya berlutut di tanah. Desa yang tadinya penuh keheningan berubah menjadi tempat teriakan memilukan saat Marni dihukum di depan keluarganya sendiri. Ketika malam menjelang, tubuh Marni terbaring tak bernyawa di tengah lapangan desa. Preman-preman itu pergi dengan tertawa, meninggalkan luka yang tak hanya di tubuh, tapi juga di jiwa penduduk desa. Para wanita menangis, dan para lelaki yang tersisa menggenggam senjata tradisional mereka, namun ketakutan mencegah mereka untuk bertindak. Di sebuah gubuk di pinggir desa, seorang lelaki tua berambut putih mendengar suara tangisan. Ia adalah Panglima Pajaji, seorang pemimpin adat yang telah lama menyepi. Ia berjalan perlahan menuju lapangan, tongkat kayu ulin di tangan, tatapannya dingin dan penuh keheningan. Ketika ia melihat tubuh Marni, darahnya mendidih. Darahnya telah membasahi tanah leluhur ini, gumamnya dengan suara berat. "Roh nenek moyang tidak akan diam." Salah satu tetua menghampiri Pajaji dengan tangan gemetar. "Mereka terlalu kuat, Panglima. Kita tidak bisa melawan mereka," katanya dengan putus asa. Pajaji memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menatap ke arah hutan yang gelap. "Aku telah bersumpah tidak akan mengangkat senjata lagi," ucapnya lirih. Namun darah yang tertumpah ini adalah panggilan. Panglima tidak bisa tinggal diam. Langit malam berubah kelam, seolah turut merasakan duka yang meliputi desa. Para penduduk berkumpul di sekitar tubuh Marni, melantunkan doa dan lagu adat untuk mengantarkan arwahnya ke alam roh. Sementara itu, di gubuknya, Pajaji menyalakan dupa dan memulai ritual kuno untuk meminta petunjuk dari leluhur. "Marni, kematianmu akan kubalaskan," bisiknya, suaranya penuh dengan dendam yang membara. Malam itu, desa Kerta yang sebelumnya dipenuhi tangisan mulai merasakan perubahan. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan para leluhur kepada Panglima Pajaji. Suara burung enggang terdengar dari kejauhan, tanda bahwa roh penjaga telah hadir. Pajaji membuka matanya perlahan, dengan pandangan tajam penuh keyakinan. Malam ini, sumpahnya sebagai Panglima terpecah, dan perang untuk membalaskan kehormatan suku Dayak dimulai. Di bawah rembulan yang menggantung pucat di langit Kalimantan, Pajaji duduk bersila di depan altar kecil yang terbuat dari kayu ulin. Dupa mengepul perlahan, membawa aroma khas yang memanggil para leluhur. Ia menutup matanya, menenangkan napas, dan mengucapkan mantra kuno yang diwariskan turun-temurun. Suara burung enggang terdengar semakin dekat, memecah keheningan malam. Pajaji tahu, ini adalah tanda bahwa leluhur mendengar panggilannya. "Tunjukkan jalanmu, wahai penjaga hutan," gumamnya lirih. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menyapu tubuhnya, membuat daun-daun di sekitarnya berbisik seolah menyampaikan pesan. Dalam pandangannya yang tertutup, ia melihat sosok seorang wanita berselendang putih, Marni, berdiri di tengah kabut. "Jangan biarkan darahku sia-sia," suara itu terdengar samar namun penuh harap. Pajaji membuka matanya dengan tegas, genggaman tangannya mengeras di tongkat kayu ulin miliknya. Pagi berikutnya, Pajaji memanggil semua tetua dan pemuda desa ke rumah adat. Wajah mereka masih diliputi ketakutan, namun juga ada secercah harapan saat melihat lelaki tua itu berdiri tegap seperti seorang panglima perang. "Mereka pikir kita lemah," kata Pajaji dengan suara berat. "Mereka pikir tanah ini bisa mereka rebut. Tapi kita bukan hanya penjaga tanah ini, kita adalah bagian dari tanah ini." Darah Marni telah menjadi seruan perang. Salah satu pemuda berdiri,
wajahnya penuh keraguan. Tapi, Panglima, mereka bersenjata lengkap. Kita hanya punya mandau dan tombak tua. Bagaimana kita melawan mereka? Pak Jaji mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya di lantai kayu. Bukan senjata yang menentukan kemenangan, melainkan semangat dan kehormatan. Dengan restu leluhur, kita akan mengalahkan mereka. Malam itu, ritual besar dilakukan di lapangan desa. Para pemuda dan tetua berkumpul di bawah cahaya obor, mengelilingi Pak Jaji yang berdiri di tengah mereka. Ia mengangkat mandau miliknya yang telah lama disimpan. Mata mandau itu berkilat di bawah cahaya api, seolah memiliki nyawa sendiri. Ini bukan sekadar senjata, ujar Pak Jaji. Ini adalah warisan. Mandau ini telah minum darah penjajah di masa lalu, dan malam ini ia akan minum darah mereka yang mencemari tanah ini. Di tempat lain, para preman yang merasa telah memenangkan segalanya tengah berpesta di sebuah barak kayu dekat hutan. Mereka tertawa, meminum arak, dan membicarakan betapa mudahnya menundukkan desa kecil itu. Namun, di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang preman berjaga mendongak, melihat bayangan besar mendekat di antara pepohonan. Saat ia memanggil temannya, sebuah tombak melesat cepat, menancap di dadanya. Jeritan singkat itu adalah awal dari teror yang akan datang. Pak Jaji dan beberapa pemuda desa memulai serangan kecil malam itu. Mereka bergerak seperti bayangan, menyelinap di antara gelapnya malam. Hanya butuh waktu singkat untuk membuat barak preman itu menjadi ladang pembalasan. Beberapa preman mencoba melawan, namun tak seorang pun mampu bertahan melawan serangan yang datang dari segala arah. Mandau Pak Jaji berkilau saat ia menebas tanpa ragu, setiap ayunan dipenuhi amarah dan keadilan untuk Marni. Saat fajar menyingsing, Pak Jaji berdiri di depan barak yang kini terbakar, tubuhnya penuh dengan noda darah musuh. Di belakangnya, para pemuda desa berdiri dengan senjata di tangan, napas mereka berat namun penuh kemenangan. Ini baru awal, kata Pak Jaji, suaranya rendah namun tegas. Mereka harus tahu bahwa tanah ini bukan untuk dijual, dan darah Dayak tak akan pernah dibiarkan tertumpah tanpa balasan. Langit pagi di atas desa Kerta berubah abu-abu, menyelimuti hutan Kalimantan dengan kabut tebal. Meski kemenangan kecil diraih semalam, Pak Jaji tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Para preman yang tersisa pasti akan kembali, lebih banyak, lebih bersenjata, dan lebih berbahaya. Di tengah kepulan asap dari sisa-sisa barak yang terbakar, Pak Jaji berdiri dengan tatapan tajam ke arah hutan. Ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, menghidupkan kembali Mandau Sakti Asteris, senjata legendaris yang hanya dipanggil dalam masa-masa tergelap suku Dayak. Di rumah adat, Pak Jaji mempersiapkan ritual. Mandau tua itu, yang diwarisi dari leluhurnya, telah tersimpan selama puluhan tahun dalam peti kayu besi. Ketika ia membuka peti tersebut, cahaya remang-remang dari ukiran emas di bilahnya memantul, meski senjata itu terlihat tua dan penuh debu. Mandau ini adalah warisan yang membawa kehormatan dan kutukan, ujar Pak Jaji kepada tetua desa yang menemaninya. Jika aku menggunakannya, maka tak ada jalan kembali. Malam tiba, dan ritual besar dilakukan di tengah lapangan desa. Para penduduk yang tersisa berkumpul, membawa persembahan berupa hasil bumi dan dupa harum. Pak Jaji duduk di tengah lingkaran, dikelilingi oleh api unggun. Ia mulai melantunkan mantra kuno dengan suara rendah, memanggil roh leluhur. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat api unggun bergetar liar. Beberapa penduduk bergidik, merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari manusia di tempat itu. Dalam transnya, Pak Jaji melihat roh leluhur datang dalam wujud burung enggang. Sayapnya yang besar melayang di atas kepala Pak Jaji, membawa pesan dari dunia roh. Darah telah memanggilmu, Panglima, suara itu bergema dalam pikirannya. Mandau Sakti akan membantumu, tapi hanya jika kau memiliki hati yang teguh. Setiap ayunan mandau ini akan membawa kutukan pada jiwa yang tidak murni. Pak Jaji membuka matanya dengan tiba-tiba, keringat membasahi wajahnya. Ia merasa beratnya tanggung jawab itu lebih nyata dari sebelumnya. Usai ritual, Pak Jaji membawa mandau itu ke hutan suci untuk disucikan. Hutan itu adalah tempat yang tak boleh dimasuki sembarang orang, sebuah area sakral di mana suara burung dan hewan lain seakan berhenti. Di sana, ia mencuci mandau dengan air dari mata air suci, melafalkan doa-doa agar roh leluhur memberkati senjata itu. Ketika matahari mulai terbit, bilah mandau itu berkilau dengan cahaya keemasan, tanda bahwa ia telah siap untuk digunakan. Namun, ritual itu tidak luput dari perhatian musuh. Di tempat lain,
Pemimpin preman yang tersisa mendengar kabar tentang serangan Pajaji dan ritual yang ia lakukan. Dia pikir kita takut dengan cerita leluhur mereka, ejek salah satu anak buahnya. Namun pemimpin preman itu tidak bodoh. Ia tahu legenda tentang Mandau Sakti dan kekuatan leluhur Dayak. Dengan mata penuh amarah, ia memerintahkan anak buahnya untuk memanggil bala bantuan. Kalau begitu, kita habiskan mereka sebelum mereka sempat melawan, katanya dingin. Kembali ke desa, Pajaji berdiri di depan para pemuda yang telah bersumpah setia padanya. Dengan mandau di tangan, ia memberikan pidato singkat namun penuh makna. Hari ini, aku telah memanggil kekuatan leluhur. Tapi kekuatan itu hanya berarti jika kita bersatu. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kita akan melawan mereka, bukan hanya untuk desa ini, tapi untuk semua yang mereka injak dengan keserakahan mereka. Sorak-sorai kecil bergema, dan semangat para pemuda bangkit, meski di hati mereka masih ada ketegangan. Saat malam menjelang, Pajaji kembali menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Dalam keheningan, ia memikirkan tanggung jawab besar yang ia pikul. Ia tahu, perang ini tidak hanya soal melindungi desa, tapi juga soal menjaga kehormatan suku Dayak dan melawan ketidakadilan yang telah merusak tanah leluhur mereka. Dengan mandau yang kini menyala seperti bara di tangan, Pajaji bersumpah untuk tidak mundur, apapun yang terjadi. Hutan Kalimantan yang sunyi seolah menjadi saksi atas sumpahnya malam itu. Pagi itu, desa Kerta kembali tenang, tapi keheningan itu penuh dengan ketegangan. Penduduk bekerja dengan penuh kehati-hatian, menyiapkan jebakan sederhana di sekitar desa. Sementara itu, Pajaji bersiap untuk meninggalkan desa. Ia tahu, untuk menghentikan ancaman sepenuhnya, ia harus melacak jejak para preman ke sarang mereka. Diiringi doa dari para tetua dan tatapan penuh harap dari para pemuda, Pajaji melangkah masuk ke hutan, mandau sakti di pinggangnya. Jejak para preman ternyata lebih sulit ditemukan daripada yang ia kira. Mereka bergerak dengan licik, meninggalkan sedikit tanda di sepanjang jalan. Namun, dengan keahlian yang diwarisinya sebagai pemburu hutan, Pajaji mulai menemukan petunjuk, bekas tapak kaki di tanah, ranting patah, hingga puntung rokok yang masih basah oleh embun pagi. Jejak itu membawanya semakin jauh dari desa, ke daerah yang lebih terpencil dan berbahaya. Di tengah perjalanannya, Pajaji bertemu dengan seorang pria tua dari suku tetangga. Pria itu sedang terluka, tubuhnya dipenuhi luka memar, dan darah mengalir dari pelipisnya. Mereka menyerang desa kami, katanya dengan suara lemah. Mereka mengambil perempuan dan anak-anak. Mereka bilang tanah ini bukan lagi milik kita. Pajaji mengepalkan tangan, kemarahan di dadanya semakin membara. Ia memberikan sedikit air dan membalut luka pria itu dengan dedaunan obat. Beristirahatlah, aku akan memastikan mereka membayar untuk ini. Perjalanan Pajaji akhirnya membawanya ke sebuah desa kecil yang telah berubah menjadi markas para preman. Dari balik dedaunan lebat, ia mengintip puluhan pria bersenjata berkeliaran, beberapa sedang berjaga, sementara yang lain tertawa di sekitar api unggun. Pajaji melihat tanda-tanda yang lebih mengerikan, tumpukan kayu gelondongan hasil pembalakan liar, anak-anak yang dipaksa bekerja, dan beberapa wanita yang diikat di dekat sebuah pondok reyot. Pandangannya menggelap, dan ia menggenggam mandau sakti di pinggangnya lebih erat. Namun, Pajaji tahu ia tidak bisa menyerang langsung. Jumlah mereka terlalu banyak. Ia memutuskan untuk kembali ke desa Kerta, tetapi sebelum ia sempat bergerak, salah satu preman mendekati tempat persembunyiannya. Dengan cepat, Pajaji bersembunyi di balik pohon besar. Preman itu berhenti, tampak mencurigai sesuatu. Dalam hitungan detik, Pajaji menarik mandau dan menebasnya dengan satu gerakan cepat. Tubuh preman itu roboh tanpa suara, sementara Pajaji kembali bergerak dalam kegelapan. Saat kembali ke desa Kerta, Pajaji membawa kabar buruk. Mereka tidak hanya mengancam kita, katanya kepada para tetua. Mereka telah menyebarkan teror ke desa-desa tetangga. Kita tidak bisa lagi hanya bertahan. Kita harus menyerang mereka. Penduduk desa tampak ragu, tapi Pajaji melanjutkan, mereka menculik wanita dan anak-anak. Jika kita diam, kehormatan kita sebagai penjaga tanah leluhur akan lenyap. Malam itu, rencana disusun. Pajaji memimpin rapat perang kecil, menunjukkan titik lemah di markas musuh yang ia lihat. Ia membagi tugas dengan para pemuda desa, memberitahu mereka kapan dan di mana harus menyerang. Ini bukan hanya soal kemenangan, katanya. Ini soal memperlihatkan bahwa tanah ini bukan milik mereka, melainkan milik kita, yang lahir, hidup, dan mati di sini.
Semangat penduduk desa bangkit, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi Marni, ada cahaya keberanian di mata mereka. Ketika malam semakin larut, Pajaji memandangi Mandau Sakti yang bersandar di dinding rumahnya. Ia tahu, perjalanan ini semakin berbahaya, tapi juga semakin dekat dengan akhir. Dengan doa singkat kepada leluhur, ia memejamkan mata, bersiap untuk perang yang lebih besar. Hutan Kalimantan, dalam sunyinya, terasa bergetar, seolah-olah turut bersiap menyambut pertempuran yang akan datang. Malam tiba dengan cepat di hutan Kalimantan. Suara binatang malam bersahutan, namun bagi para pemuda desa Kerta, malam itu berbeda. Mereka bergerak dalam diam, mengikuti jejak langkah Panglima Pajaji menuju sarang musuh. Mata mereka menyala dengan semangat perang, meski di hati masih terbersit ketakutan. Pajaji berjalan di depan dengan Mandau Sakti menggantung di pinggangnya. Ini bukan hanya tentang kita, katanya pelan saat mereka berhenti di dekat perbatasan hutan. Ini tentang kehormatan nenek moyang kita. Setibanya di dekat markas musuh, mereka bersembunyi di balik semak lebat, mengintip ke arah perkemahan para preman. Api unggun besar menyala di tengah-tengah, memantulkan bayangan para penjaga yang sedang berjaga. Pajaji mengamati setiap pergerakan dengan saksama, menghitung jumlah musuh dan memperkirakan kekuatan mereka. Ia tahu, mereka kalah jumlah, tapi bukan berarti mereka kalah strategi. Kita serang saat mereka lengah, bisiknya kepada para pemuda. Serang cepat, lalu mundur. Jangan bertarung terlalu lama. Sebuah peluit panjang terdengar, tanda dari salah satu penjaga musuh yang mulai mencurigai sesuatu. Pajaji segera memberi isyarat, dan para pemuda menyebar. Dalam hitungan detik, serangan mendadak dimulai. Tombak meluncur dari kegelapan, menancap tepat di dada salah satu penjaga. Mandau Pajaji berkilat di bawah cahaya api unggun saat ia melompat ke tengah perkemahan, menebas musuh yang mencoba melawannya. Teriakan mulai menggema, namun dalam kekacauan itu, para pemuda berhasil membebaskan beberapa wanita dan anak-anak yang ditawan. Namun, keberhasilan itu tidak datang tanpa harga. Para preman dengan cepat mengorganisir diri mereka, dan serangan balasan dimulai. Beberapa pemuda terluka, bahkan ada yang gugur di medan pertempuran. Pajaji terus bertarung dengan ganas, setiap ayunan mandaunya dipenuhi amarah dan dendam. Namun, ia tahu waktu mereka terbatas. Mundur, teriaknya lantang, memastikan para pemuda dan sandera yang dibebaskan bisa kembali ke hutan dengan aman. Mereka berhasil melarikan diri ke dalam kegelapan, meninggalkan markas musuh yang sebagian hancur. Tapi ini bukanlah kemenangan penuh. Pajaji berdiri di ujung hutan, memandangi perkemahan musuh yang masih menyala. Ini baru permulaan, gumamnya dengan napas berat. Ia tahu, mereka telah memberi peringatan kepada musuh, tapi juga telah membangkitkan amarah mereka. Di perjalanan kembali ke desa, suasana penuh duka. Beberapa pemuda memikul tubuh rekan mereka yang gugur, sementara yang lain membantu sandera yang terluka. Mereka berani karena kita belum sepenuhnya bersatu, ujar Pajaji dengan nada penuh rasa bersalah. Perjuangan ini akan semakin berat. Namun, di balik wajah-wajah penuh luka dan air mata itu, ada semangat yang tak lagi bisa dipadamkan. Setibanya di desa, para tetua menyambut mereka dengan ritual pembersihan. Pajaji menyerahkan para sandera kepada keluarga mereka, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan. Ia sendiri memilih menyendiri di rumah adat, menyalakan dupa, dan berdoa kepada leluhur. Aku telah membangkitkan api ini, bisiknya, dan aku bersumpah akan menyelesaikannya, meski nyawa menjadi taruhannya. Malam itu, langit Kalimantan gelap gulita, tanpa bintang. Desa Kerta kembali hening, tapi keheningan itu penuh dengan tekad. Para pemuda bersumpah untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, di sarang musuh, pemimpin para preman memandangi tubuh anak buahnya yang tewas dengan mata penuh amarah. Kita akan habisi mereka semua, desisnya. Perang kini tak terhindarkan. Kedua belah pihak bersiap untuk pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib tanah leluhur. Pagi menyambut desa Kerta dengan ketegangan yang lebih tebal dari kabut di hutan. Setelah serangan mendadak ke markas musuh, Pajaji tahu bahwa balas dendam dari para preman hanya tinggal menunggu waktu. Ia berdiri di depan rumah adat, menatap jauh ke arah hutan seolah membaca tanda-tanda alam. Mereka akan datang dengan kekuatan penuh, katanya kepada para tetua desa yang berdiri di sampingnya. Kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai akhir. Para pemuda mulai mempersiapkan diri. Mandau diasah hingga tajam, tombak diperkokoh,
dan jebakan dipasang di sekitar desa. Penduduk lain yang tak bisa bertarung menyiapkan makanan, obat-obatan, dan tempat perlindungan. Di tengah persiapan itu, Pak Jaji memimpin doa bersama, memohon restu leluhur dan keberanian untuk menghadapi apa yang akan datang. Kita tidak hanya bertarung untuk hidup kita, katanya lantang, tapi untuk tanah, kehormatan, dan leluhur kita. Sementara itu, jauh di dalam hutan, para preman mulai bergerak. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka, berjalan di depan pasukan. Ia membawa senjata api dan senyuman dingin yang mencerminkan amarahnya. Kali ini kita habisi mereka semua, katanya kepada anak buahnya. Mereka bergerak dengan keyakinan bahwa kekuatan mereka akan menghancurkan perlawanan kecil desa itu. Ketika malam tiba, ketegangan memuncak. Pak Jaji berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi para pemuda yang telah bersumpah setia padanya. Ia mengangkat mandau sakti tinggi-tinggi, bilahnya memantulkan cahaya obor. Malam ini, kita tidak bertarung sebagai individu, katanya. Kita bertarung sebagai satu jiwa, satu hati, satu tanah. Jika kita gugur, biarlah itu menjadi pengorbanan terakhir untuk generasi mendatang. Kata-katanya menggema, membawa keberanian baru ke dalam hati setiap penduduk. Pertempuran dimulai saat tengah malam. Para preman menyerang dengan brutal, menembakkan senjata api mereka ke arah desa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa penduduk telah menyiapkan jebakan. Lubang-lubang berisi tombak tersembunyi menelan beberapa penyerang pertama. Panah-panah melesat dari kegelapan, menembus tubuh musuh dengan akurasi yang mengejutkan. Pak Jaji memimpin serangan dengan mandau saktinya, menebas musuh dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terduga. Meski demikian, perlawanan desa tidak tanpa korban. Beberapa pemuda jatuh, darah mereka mengalir membasahi tanah yang mereka lindungi. Para preman yang tersisa semakin brutal, menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Salah satu anak buah mereka berhasil menyusup ke rumah adat dan membakar atapnya. Api mulai membesar, membakar harapan penduduk desa. Namun, Pak Jaji tidak gentar. Dengan teriakan perang, ia memimpin serangan balasan langsung ke pusat kekuatan musuh. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaji berhadapan langsung dengan pemimpin para preman. Duel mereka menjadi pusat perhatian di medan perang. Mandau sakti milik Pak Jaji bersinar terang, memantulkan cahaya api di sekitarnya. Sementara pemimpin preman, dengan senjata besarnya, menyerang tanpa henti. Suara benturan senjata mereka menggema di tengah malam, seperti dua kekuatan besar yang saling bertabrakan. Dengan satu ayunan terakhir, Pak Jaji berhasil melukai pemimpin preman di dada, membuatnya terjatuh ke tanah. Namun, sebelum bisa memberikan pukulan akhir, suara peluit panjang terdengar. Para preman yang tersisa mulai mundur, membawa pemimpin mereka yang terluka parah. Pak Jaji berdiri di tengah medan perang yang kini penuh dengan darah dan abu, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh tekad. Ini belum berakhir, gumamnya. Ia tahu, meski mereka berhasil bertahan malam ini, perang masih jauh dari selesai. Pagi menjelang dengan keheningan yang mencekam di desa Kerta. Bau anyir darah masih tercium di udara, bercampur dengan abu dari rumah adat yang terbakar. Penduduk desa berkumpul di lapangan, merawat yang terluka dan mengurus mereka yang gugur. Pak Jaji berdiri di tengah mereka, mandau sakti di tangannya berlumuran darah, sementara matanya memandangi tanah yang kini menjadi kuburan para pejuang muda. Ini harga yang harus kita bayar, katanya dengan suara berat. Tetua desa mendekatinya, membawa air suci untuk membersihkan mandau sakti. Kau telah melindungi kehormatan kita, ujar sang tetua. Tapi Pak Jaji hanya terdiam. Di hatinya, ada kepahitan yang sulit ia abaikan. Kemenangan malam itu tidak terasa seperti kemenangan. Banyak pemuda yang gugur, banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Lebih dari itu, ia tahu, ancaman dari para preman belum sepenuhnya sirna. Di tengah kesibukan desa, seorang pemuda yang terluka parah berlari terhuyung-huyung ke tengah lapangan. Mereka kembali, teriaknya dengan suara parau. Mereka membawa lebih banyak orang. Mereka sudah dekat. Suasana desa langsung berubah. Ketegangan meliputi setiap sudut. Pak Jaji mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Bawa semua yang tidak bisa bertarung ke tempat perlindungan. Yang lainnya, bersiaplah. Kita akan bertarung sampai napas terakhir. Sambil mempersiapkan pertahanan terakhir, Pak Jaji pergi ke hutan suci untuk berdoa kepada leluhur. Ia membawa mandau sakti dan duduk di tepi mata air keramat. Aku memohon kekuatanmu sekali lagi, katanya dengan suara lirih. Bukan untukku,
Tapi untuk tanah ini, untuk kehormatan yang kau wariskan pada kami. Dalam keheningan hutan, Pak Jaji merasakan angin dingin berhembus lembut, seolah-olah roh leluhur hadir untuk mendengarkan doanya. Sementara itu, para preman kembali bergerak dengan pasukan yang lebih besar. Mereka membawa alat berat untuk meratakan desa, bersumpah untuk menghabisi siapa saja yang berani melawan. Pemimpin mereka, yang masih terluka dari duel sebelumnya, memimpin dengan mata penuh dendam. Kali ini tidak ada ampun, desisnya. Pasukannya bergerak seperti gelombang, menghempaskan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Ketika para preman tiba di desa, mereka menemukan tempat itu hampir kosong. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ini adalah jebakan yang dirancang oleh Pak Jaji. Saat mereka memasuki lapangan desa, suara perang mendadak pecah dari segala arah. Para pemuda yang tersisa menyerang dari balik semak, menggunakan tombak, panah, dan senjata tradisional mereka. Pak Jaji muncul dari hutan, mandau saktinya berkilauan, memimpin serangan yang penuh keberanian. Pertempuran kali ini jauh lebih brutal. Para preman yang membawa senjata api menembak tanpa pandang bulu, sementara penduduk desa bertarung dengan amarah yang membara. Pak Jaji kembali berhadapan dengan pemimpin para preman. Meski terluka, pria itu bertarung dengan kekuatan yang mengerikan. Duel mereka kali ini jauh lebih sengit, dengan setiap pukulan dan tebasan dipenuhi kebencian. Namun, Pak Jaji, dengan kekuatan dari leluhurnya, berhasil mengayunkan mandau sakti tepat ke dada musuhnya, mengakhiri duel itu dengan satu serangan mematikan. Melihat pemimpin mereka tewas, para preman mulai kehilangan semangat. Mereka melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan alat-alat berat dan mayat rekan-rekan mereka. Pak Jaji berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya penuh dengan kelelahan dan kepuasan. Kita telah menang, katanya dengan suara parau, tapi dengan harga yang mahal. Penduduk desa yang tersisa berkumpul di sekitarnya, mengangkat mandau sakti sebagai simbol kemenangan. Malam itu, Desa Kerta bersumpah untuk terus menjaga tanah leluhur mereka, meski perang telah meninggalkan luka yang dalam di hati mereka. Hutan Kalimantan pagi itu terasa sunyi, seperti turut berduka atas apa yang telah terjadi. Desa Kerta kini berdiri di atas tanah yang basah oleh darah pejuang, dengan jejak-jejak pertempuran yang masih jelas terlihat. Penduduk mulai membersihkan puing-puing, sementara beberapa wanita dan anak-anak kembali dari tempat perlindungan. Pak Jaji berdiri di tengah lapangan desa, matanya menatap jauh ke cakrawala, seolah mencari jawaban atas luka yang tertinggal. Tetua desa mendekatinya dengan langkah pelan. "Kau telah melakukan tugasmu sebagai pelindung tanah ini," katanya. "Tapi kita kehilangan banyak hal. Kehormatan leluhur kita tetap terjaga, namun harga yang kita bayar sangat mahal." Pak Jaji tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sambil memandangi mandau sakti yang kini kembali bersih. Ia merasakan beban besar di pundaknya, beban dari para pemuda yang telah gugur dan keluarga yang kehilangan harapan. Sebuah upacara adat digelar untuk menghormati mereka yang telah pergi. Tubuh para pemuda yang gugur dikebumikan dengan penuh kehormatan, disertai doa dan mantra yang dipimpin oleh para tetua. Pak Jaji, dengan mandau sakti di tangan, memimpin prosesi itu, mengucapkan sumpah untuk menjaga tanah leluhur mereka hingga napas terakhir. "Kalian tidak gugur sia-sia," bisiknya dengan suara gemetar. "Pengorbanan kalian adalah fondasi bagi masa depan kami." Namun, malam harinya, Pak Jaji tetap merasa resah. Meski para preman telah dikalahkan, ia tahu ancaman masih ada. Hutan Kalimantan adalah surga bagi mereka yang ingin merusak, dan perjuangan ini tidak akan selesai dalam satu pertempuran. Ia merenung di tepi hutan suci, menatap langit berbintang sambil memegang mandau sakti. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut di angin malam, suara leluhurnya yang seolah berbisik, "Perjuangan tidak pernah selesai, tapi jiwa-jiwa yang melindungi tanah ini akan selalu ada." Keesokan harinya, Pak Jaji mengumpulkan penduduk desa. "Kita telah bertahan, tapi perjuangan kita belum selesai," katanya dengan suara penuh ketegasan. "Kita harus lebih kuat, lebih bersatu. Kita akan mendidik generasi mendatang untuk menjaga tanah ini, memastikan tidak ada lagi yang berani merusaknya." Kata-katanya membangkitkan semangat baru. Penduduk desa mulai merancang rencana untuk memperkuat desa, baik secara fisik maupun spiritual. Selama berminggu-minggu berikutnya, Desa Kerta bangkit dari kehancuran. Para pemuda yang tersisa dilatih dengan keras, bukan hanya untuk bertarung, tapi juga untuk menjadi penjaga adat dan tradisi.
Wanita dan anak-anak diajarkan keterampilan bertahan hidup di hutan, memastikan mereka bisa membantu melindungi desa jika ancaman kembali datang. Desa itu tidak hanya bertahan, tetapi mulai berkembang menjadi benteng kehidupan yang penuh tekad. Di tengah upaya itu, Pajaji menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Ia tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga pemimpin yang dihormati. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa kosong. Bayangan mereka yang telah gugur terus menghantuinya, menjadi pengingat bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari sekadar menang di medan perang. Aku hanya seorang penjaga, gumamnya pada dirinya sendiri suatu malam, dan penjaga harus selalu siap kehilangan. Meski begitu, desa Kerta kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Keberanian mereka menyebar ke desa-desa tetangga, mempersatukan suku-suku Dayak dalam satu tujuan, menjaga tanah leluhur mereka dari ancaman luar. Pajaji tahu, ancaman akan terus datang, tetapi ia juga tahu bahwa semangat yang telah mereka bangun akan bertahan lebih lama daripada dirinya. Di bawah langit Kalimantan yang tak bertepi, ia memegang Mandau Sakti dengan rasa syukur, siap untuk babak baru dalam perjalanan mereka. Desa Kerta kini menjadi simbol ketahanan. Meskipun hidup kembali tenang, bayang-bayang pertempuran dan pengorbanan masih menyelimuti setiap sudut tanah yang mereka pijak. Pajaji, yang telah menjadi pemimpin dengan nama yang dihormati, merasakan beban berat di pundaknya. Setiap hari ia memimpin dengan kebijaksanaan, namun malam-malam panjang seringkali menyiksanya dengan kenangan para pemuda yang gugur. Ia mulai merasa bahwa perang ini mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir, bahkan setelah ia mati. Suatu pagi, seorang utusan dari desa tetangga datang dengan kabar yang mengejutkan. Ada kabar dari luar hutan, katanya dengan napas terengah. Kelompok preman yang kita kalahkan telah bersatu dengan kelompok lain. Mereka berencana menyerang lebih besar. Kabar itu membuat darah Pajaji mendidih. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi musuh sekali lagi, kali ini dengan lebih banyak kekuatan dan ancaman yang lebih besar. Mereka datang lagi, gumamnya, matanya membara dengan tekad. Pajaji segera memanggil semua pemuda desa, serta para tetua yang masih hidup, untuk merumuskan strategi pertahanan. Desa Kerta telah dibangun kembali dengan lebih kokoh, namun kali ini mereka akan menghadapinya dengan perlawanan yang jauh lebih besar. Pajaji mengatur setiap posisi, menyiapkan perangkap, dan melatih para pemuda untuk bertempur dengan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak akan membiarkan tanah ini terinjak lagi, katanya dengan suara keras. Kita akan bertarung dengan seluruh jiwa kita. Namun, meski persiapan telah dilakukan, Pajaji tidak bisa menepis rasa cemas yang menyelubungi hatinya. Setiap hari ia bertemu dengan mereka yang telah kehilangan orang-orang tercinta, dengan mata penuh pertanyaan. Bagaimana jika ini adalah akhir dari kita? Tanya seorang pemuda, yang matanya dipenuhi kecemasan. Pajaji memandangnya dengan hati yang penuh rasa tanggung jawab. Jika ini akhir kita, jawabnya pelan, maka kita akan pergi dengan kepala tegak, karena kita telah melawan untuk apa yang kita cintai. Ketegangan memuncak ketika malam tiba. Suara gemuruh langkah pasukan musuh terdengar di kejauhan. Pajaji dan para pemuda bersiap di perbatasan desa, senjata di tangan, siap untuk bertempur sekali lagi. Malam itu, angin berhembus dengan keras, seolah alam pun turut mengiringi pertempuran yang akan datang. Pajaji berdiri di depan, memegang Mandau Sakti, pandangannya tajam menatap medan yang gelap. Ini adalah perjuangan terakhir, ujarnya kepada para pemuda. Kita akan menunjukkan siapa kita. Serangan dimulai dengan ledakan api yang meluncur dari sisi hutan, disertai dengan tembakan senjata api dari pasukan musuh. Namun, kali ini, desa Kerta siap. Para pemuda menggunakan strategi jebakan yang telah dipersiapkan dengan matang, memerangkap sebagian besar musuh sebelum mereka sempat mendekat. Pajaji melompat ke tengah medan pertempuran, memimpin dengan penuh keberanian. Setiap ayunan Mandau Saktinya adalah doa bagi tanah dan jiwa para pejuang yang telah gugur. Pertempuran berlangsung sengit, darah kembali terciprat di tanah, dan tubuh-tubuh pejuang berguguran, baik dari pihak desa maupun musuh. Pajaji bertarung dengan keganasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, membuktikan bahwa meski usianya telah semakin tua, semangatnya tidak pernah pudar. Namun, di tengah pertempuran, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah rasa keletihan yang lebih dari fisik, sebuah panggilan yang lebih dalam. Saat ia mengayunkan mandau terakhirnya, ia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan. Ketika pasukan musuh mundur,
Pak Jaji berdiri di tengah medan, napasnya terengah-engah. Ia melihat sekitar, melihat desa yang masih berdiri, meski penuh dengan luka. Kita telah menang, katanya dengan suara yang hampir pecah. Tapi ini adalah kemenangan yang penuh pengorbanan. Pak Jaji merasakan kelegaan yang berat, karena pertempuran ini akhirnya berakhir. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Seiring matahari terbit, ia menatap desa yang telah ia lindungi, dan dalam keheningan itu, ia merasa siap untuk langkah terakhir dalam hidupnya. Pagi setelah pertempuran itu datang dengan kedamaian yang penuh luka. Desa Kerta terbangun dari kegelapan malam, dan meskipun kemenangan telah diraih, tanah itu masih bergetar oleh gemuruh pertempuran yang baru saja berlalu. Pak Jaji berdiri di atas bukit kecil, matanya memandang desa yang kini penuh dengan puing dan darah, namun masih berdiri tegak. Ia merasa kelelahan yang mendalam, fisik dan jiwa yang hampir habis. Kemenangan ini terlalu mahal, dan hatinya seolah sudah tidak lagi miliknya. Para pemuda yang masih hidup mulai membersihkan sisa-sisa pertempuran, namun mereka menatap Pak Jaji dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu, meskipun tubuhnya kuat dan mandau sakti selalu di tangannya, ia tidak akan bertahan selamanya. Kita telah menjaga tanah ini, kata Pak Jaji pada mereka, suaranya berat. Tapi tugas kita belum selesai. Kita harus membangun kembali, dan menanamkan semangat dalam setiap jiwa yang ada di desa ini. Kehormatan tidak hanya datang dari darah, tetapi juga dari usaha dan kebersamaan. Sementara itu, tetua desa berkumpul di rumah adat yang rusak. Mereka membahas masa depan desa Kerta, bagaimana untuk memulihkan kembali segala sesuatu yang hilang, dan yang paling penting, bagaimana menjaga kedamaian agar tidak ada lagi yang datang untuk merusak. Pak Jaji dipanggil untuk berbicara, namun kali ini ia merasa dirinya semakin jauh dari masa depan yang sedang dibicarakan. Ia merasa bahwa waktunya untuk memimpin telah hampir habis, dan generasi muda yang telah ia latih harus melanjutkan perjuangan ini. Pada malam hari, Pak Jaji mendatangi hutan suci, tempat yang selalu memberinya kekuatan di saat-saat terburuk. Ia duduk di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi perjuangan dan kesedihan suku Dayak. Mandau sakti diletakkan di sampingnya, dan ia menatap bintang-bintang, seolah mencari jawab atas pergolakan yang ada dalam hatinya. Leluhur, aku merasa tak lagi cukup kuat. Aku sudah menjalankan tugasku, tapi ini tidak pernah berakhir, bisiknya pelan. Dalam keheningan itu, ia mendengar angin berbisik, dan seolah-olah alam menjawab, memberikan kedamaian yang ia cari. Esok harinya, Pak Jaji memanggil para pemuda desa. Mereka berdiri di depannya, penuh dengan penghormatan. Kalian adalah penerus masa depan, ujarnya dengan suara serak. Kalian harus melanjutkan apa yang telah kita mulai. Desa ini adalah milik kalian. Jagalah tanah ini, lindungi kehormatan leluhur kita. Ia memandang mereka satu persatu, merasakan cinta dan kebanggaan yang besar, namun di balik itu, ada rasa kehilangan yang tak terungkapkan. Pak Jaji tahu, saatnya telah tiba untuk melepaskan beban yang telah ia pikul begitu lama. Pemuda yang dulu dilatih oleh Pak Jaji kini menjadi pemimpin di desa mereka. Mereka berlatih dengan semangat yang tidak kalah dari generasi sebelumnya. Para wanita dan anak-anak juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan kembali desa. Mereka membangun rumah adat yang lebih kokoh, dan memperbaiki sistem pertanian yang telah rusak. Desa Kerta mulai pulih, dan meskipun luka-luka fisik dan emosional masih ada, mereka merasa bahwa masa depan mereka lebih cerah. Pak Jaji, meskipun sudah tidak lagi memimpin dengan tangan besi, tetap berada di tengah-tengah mereka sebagai penasehat. Ia sering duduk di bawah pohon besar, menyaksikan generasi baru tumbuh dan belajar dari pengalaman pahit yang telah ia jalani. Pada suatu malam, saat bintang bersinar terang di langit, ia menyadari bahwa tugas utamanya adalah memastikan bahwa semangat perjuangan tidak pernah padam. Perjuangan ini bukan tentang aku, katanya dalam hati, tapi tentang tanah ini, tentang mereka yang akan datang setelah kita. Di ujung usia, Pak Jaji tahu bahwa ia telah menunaikan tugasnya dengan segala yang dimilikinya. Desa Kerta kini aman, damai, dan kuat, menjadi tempat yang penuh harapan bagi generasi mendatang. Dalam ketenangan malam, di bawah langit yang luas, Pak Jaji merasa dirinya telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebagai penjaga tanah leluhur, ia telah menjalani hidupnya dengan penuh keberanian. Dan kini, ia siap untuk menghadapinya dengan hati yang penuh syukur, karena telah menyalakan cahaya bagi masa depan yang lebih terang.